Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Jumpa lagi dengan Ustazah. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 2, mengenal perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan tunas. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Ada embrio, kontiledon, dan selimut biji. Embrio merupakan calon tumbuhan baru. Kontiledon adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Selimut biji berguna untuk melindungi biji. Sekarang mari kita amati gambar yang menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagian daur hidup berikut dengan gambar-gambar yang sesuai. Yang pertama adalah biji yang ditandai dengan huruf D. Yang kedua, tunas kecil atau kecambah ditandai oleh huruf B. Kemudian, tumbuhan semangka ditandai huruf E. Kemudian, tumbuhan semangka akan berbunga yang ditandai oleh huruf C. Kemudian, tumbuhan semangka akan berbuah yang ditandai dengan huruf A. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, biji. Biji semangka yang sudah terpisah dari dagingnya menjadi benih semangka. Biji semangka ini memiliki cangkang keras serta memiliki fungsi daging sel pada tumbuhan yang akan membantu proses pertumbuhan, sehingga akan susah tumbuh jika langsung ditanam di dalam tanah. Nah, biasanya biji semangka ini direndam terlebih dahulu di air hangat dengan suhu berkisar 40 derajat untuk merangsang pertumbuhannya bahkan sampai keluar tunas pertamanya. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan merobek sedikit cangkang biji semangka supaya tunas bisa keluar lebih mudah. Namun cara ini dirasa tidak efektif karena membutuhkan waktu yang lama. Benih ini kemudian ditanam di polybag atau bisa menanamnya langsung ke lahan pertanian dengan cara melubangi tanah kira-kira ke dalam 5 cm dan tabur benih tersebut. Tunas kecil atau kecambah. Setelah benih ditanam, maka proses selanjutnya adalah benih akan tumbuh menjadi tunas kecil dan mulai terlihat permukaan tanah. Pada fase ini, bagi para petani perlu menyiapkan kayu sebagai media perambat semangka karena batang semangka akan mulai tumbuh. 3. Bunga semangka. Fase selanjutnya adalah ketika semangka sudah merambat, maka dalam beberapa waktu kemudian akan mulai muncul bunga dengan bagian-bagian bunganya. Bunga semangka unik karena memiliki 2 kelamin dalam satu bunganya, yaitu jantan dan betina sekaligus atau biasanya juga disebut sebagai bunga banci. Bunga semangka cukup besar dengan warnanya kuning mencolok. Kemudian bunga semangka lambat laun akan menjadi buah semangka. 4. Buah semangka. Awalnya buah semangka hanya sebesar bola bekel saja. Namun ketika sudah mulai pertumbuhan semangka bisa mencapai ukuran sebesar bola basket atau bola voli. Karena batangnya merambat, maka buah semangka akan tumbuh di atas tanah. Pada saat ini, peran biologi dalam pertanian perlu diperhatikan oleh petani seperti memperhatikan tanah, apakah lembab atau tidak. Karena jika terlalu banyak air bisa membuat buah semangka rusak dan membusuk. Petani juga perlu memperhatikan tingkat keasaman tanah. Untuk bisa menetralkan pH bisa menggunakan teknik pengapuran. Pengapuran ini caranya dengan menaburkan kapur yang mengandung kalsium dan magnesium. Kemudian bila perlu para petani juga bisa menambahkan pupuk. Pupuk yang digunakan sebaiknya yang berupa pupuk organik dari limbah tumbuhan atau kotoran hewan karena akan mempengaruhi kualitas semangka itu sendiri. Nah, kita masuk ke perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya.
Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya, contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Salah satu contoh permainan bambu adalah permainan lompat bambu. Seorang pemain akan bertugas melompat. 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Setiap pasangan pemegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kejepit bambu. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak ada kerjasama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Demikian pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.